Kita lanjutkan belajar akhlak, belajar adab dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Sekarang kita masuki adab tata krama, masih dalam tata krama persahabatan. Al-wadhifatu tsaniyatu, tugas yang kedua, kerjaan amalan yang kedua adalah dalam persahabatan. Mura'atu huquqis suhbati. Menjaga hal-hal yang harus dilakukan di dalam persahabatan. Apa yang harus kita lakukan dalam menjalin sebuah persahabatan? Artinya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak dan kewajiban. Jadi ada hak orang lain yang wajib aku tunaikan. Dan orang lain pun punya kewajiban atau punya hak ada. Dan kita pun punya hak atas orang lain yang harus ia lakukan. Famahma in aqadat syirkatu, biarpun misalnya sudah terjalin sebuah jalinan, syirkah itu adalah ya kebersamaan, jalinan persahabatan sudah terjalin seperti pernikahan, itu kan sebenarnya sahabat manusia dengan manusia, laki dengan perempuan, atau sahabat orang dengan orang. Wantadhamat bainaka wa baina syarikika as-suhbatu, kemudian terjalin antara engkau dengan temanmu tadi adalah sebuah persahabatan. Kalau sudah terjalin sebuah persahabatan, maka fa'alaika, maka atasmu ada hukukun, hak-hak yang menjadi kewajiban atasmu, yujibuha, hak-hak yang mengharuskan persahabatan tersebut. Aqdus sohbati, aqdus subhati. Jadi ada hak-hak yang harus dilakukan sebab ikatan persahabatan. Jadi fa'alaika hukukun yujibuha aqdus suhbati. Jadi kalau sudah terjalin sebuah persahabatan, maka di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebab atau gara-gara sebuah persahabatan yang sudah terlanjur dijalin. Wa fil qiyami biha adabun, di dalam melaksanakannya pun ada tata krama dan adabnya. Dalam menjalin satu persahabatan ada tata krama dan ada adabnya. Oh, indahnya pendidikan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mathalul akhaini," permisalan antara dua bersaudara, dua persahabat adalah mithlul yadaini, seperti dua tangan. Bagaimana dua tangan itu? Ya, mereka sudah otomatis kompak. Di saat yang kanan memerlukan, tiba-tiba yang kiri bergegas. Di saat yang kiri memerlukan bantuan, yang kanan pun bergegas. Sering tampak gotong royong, ini gotong royong tanpa sengaja. Kita perlu, tangan kiri kita memerlukan, tangan kanan bergerak. Tangan kanan memerlukan, tangan kiri bergerak. Sepakat. Cepat. Seperti dua tangan. Taghsilu ihdahuma al-ukhra, yang satu membasuh yang lainnya. Yang kanan basuh yang kiri basuh yang kanan. Gambaran seperti itu seharusnya sebuah persahabatan. Wa ta'ala telah masuk Sayyidina Nabi SAW ajamata. Ajamata ini tempat di situ kumpulan-kumpulan kayu-kayu. Ini kayu-kayu, batangan-batangan, gundukan kayu, batangan-batangan. Fajatana minha siwakaini. Lalu baginda Nabi mengambil dua siwak. Siwak itu adalah satu potong ranting yang sekiranya panjang. Ya, selama ini kita kenal siwak. Lalu Nabi mengambil dua untuk dijadikan siwak. Ahaduhuma mu'awajjun. Yang pertama bengkong. Siwaknya bengkong. Wal akharu mustaqimun. Yang kedua adalah lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan saat itu baginda Nabi ditemani sebagian daripada sahabat-sahabat beliau. Fa'atahu al-mustaqima. Lalu Nabi membagi yang lurus, siwak yang bagus diberikan kepada sahabatnya. Wa amsaka li nahwihi nafsihi al-mu'wajjah. Kemudian ia menyimpan yang bengkok untuk dirinya yang jelek. Faqala, kemudian sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqimi." Engkau lebih berhak mengambil yang lurus daripada kami, ya Rasulullah. Kok Anda memberi kepada kami yang lurus sementara baginda pakai yang bengkok?
Qala sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi menjawab, "Ma min sahibin, tidak ada satu orang pun yashabu sahiban yang bersahabat dengan seseorang walau sa'atan, biarpun hanya sesaat, sekejap, sebentar, baina naharin min naharin, tidak ada seorang bersahabat sebentar saja, sekejap saja, illa wa yus'al an suhbati, kecuali ditanya, bagaimana jalinan persahabatanmu dengan dia? Sudahkah engkau melaksanakan kewajibanmu atau belum? Kalau belum, zalim, sebuah kesalahan. Hal aqama fi haqqillah, apakah kau telah tegakkan di situ haqqullah? Maksudnya, persahabatanmu yang 1 jam, lah kok melihat temanmu melakukan kemaksiatan. Kita sudah mengingatkan belum? Lah kalau belum, berarti kita telah zalim. Kita telah menjerumuskan saudara kita. Au adha'ahu, atau menyanyiakan dia. Jadi membiarkan saudara yang katanya bersahabat, katanya kawan, kenapa dia bermaksiat kalau kita diam saja? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastahaba ithnani qattu ila wa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaqahuma bi sahibihi." Tidak ada bersahabat 2 orang saling bersahabat. Tolong cermati. Tidak ada 2 orang yang saling bersahabat sama sekali, kecuali yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah yang paling lembut perilakunya dengan kawannya. Jika kami dengan Anda bersahabat, maka di antara kita yang paling dicintai oleh Allah yang paling lembut. Jika saya lebih lembut daripada Anda, saya lebih bagus di hadapan Allah. Tapi kalau Anda lebih lembut dari kami, Anda yang lebih beruntung. Wadabus sohbati, dan adab bersahabat, tata krama di saat kita bersahabat itu banyak. Pertama, al-itharu bil mal. Mendahulukan dia di dalam urusan dunia. Jika mereka memerlukan, lah kok kita, mohon maaf, sudah ada lah paling tidak. Ternyata sahabat kita memerlukannya. Kita sudah ada makanan di rumah, makanan biasalah, sehat. Cuman pas hari itu kita pengen makan sate. Tatonya ada kawan kita butuh. Ya, kita menunda makan sate, membantu saudara kita. Jadi berbagi kepada saudara, ini termasuk hak. Kewajiban-kewajiban di dalam bersahabat. Falam yakun hadza, kalaupun tidak bisa memberikan, mendahulukan sahabatnya daripada dirinya paling tidak, fa illam yakun hadza fa badlul fadli minal mali indal hajati, atau paling tidak di saat sahabat kita memerlukan, kita bisa badlul mal, memberinya. Jangan sampai di saat mereka memerlukan, ternyata kita tidak bisa memberinya. Wal i'anatu bin nafsi, menolong dengan dirinya. Jadi rela membantu. Fil hajati ala sabilil mubadarati, membantu keperluan sahabatnya ala sabilil mubadarati, dengan bergegas. Jadi kalau pengen bantu, tidak usah nanti-nanti. Min ghairi ihwajin ila iltimasin, tanpa harus diminta. Sehingga persahabatan yang penuh dengan kepekaan, kecerdasan hati, sahabat belum minta pertolongan, kita sudah paham. Kurang lebih seperti itu. Wa kitmanus sirri, dan senantiasa menjaga rahasia. Hal yang tidak boleh disampaikan, jangan sampaikan. Karena kalau Anda bersahabat karib dengan seseorang, biasanya karena karibnya sebuah persahabatan, menjadi seseorang tahu dalam-dalamnya hal-hal sirnya, rahasia sahabat. Maka kalau kita sudah terlanjur mengetahui rahasia sahabat, termasuk kewajiban kita dalam menjaga sahabat adalah ini apa? Menjaga rahasianya. Wahai para santri, dimanapun kalian berada, dengar. Bukan diobral, aibnya disebar ke sana kemari. Tidak, kita sembunyikan. Isturul ayub, basatrul ayubi. Menutup aibnya. Jangan biasa membongkar aibnya orang. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu wa yafdahu walau fi wasti baitihi. Kalau orang biasa mencari-cari kekurangan orang, maka Allah akan bongkar kekurangannya. Allah akan bongkar kekurangannya. Wasukutu ala tablighi ma yasu'uhu min madhammatin nasi iyyah. Dan diam, enggak usah ceritakan kepada sahabat kalau ada orang mencaci sahabat. Misalnya, kami bersahabat dengan Anda. Kalian wahai santri, kita bersahabat. Kemudian sahabat karib, anggap saja satu orang, satu-satu. Kita bersahabat karib. Lah kok saya mendengar berita yang menjelek-jelekkan dirimu, maka aku tidak boleh menyampaikan. Menjaga hati sahabat. Wa iblahu
ma yasurruhu min thana'in nasi alaih. Dan kalau ternyata kebalikannya, ada orang menyanjung sahabat kita, tolong sampaikan karena memberikan kegembiraan. Sampaikan kepada sahabat kita sanjungan dari orang, kebaikan-kebaikan yang disebut oleh orang lain untuk saudara kita. Wa husnul isgha'i. Dan kalau kita berbincang dengan sahabat, hendaknya kita pandai mendengar. Maksudnya cara mendengar, husnus isgha'i. Jadi benarlah, baik mendengar dengan baik dengan seksama. Jangan tolah-toleh. Ngobrol sama temannya main handphone. Ngobrol sama temannya adalah sambil melakukan yang lainnya. Tidak fokus kepada temanmu. Watarkul mumarati fihi. Jangan biasa debat deh dengan kawan. Ada orang gayanya debat. Dikit aja debat. Repot tak dekat dengan sahabat. Na'udzubillah. Memang ada model. Model cengkal, kepala batu, keras hati dia. Wa ayyad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Dan hendaknya kalau memanggilnya, panggil nama yang paling ia sukai. Mohon maaf. Kalau temanmu itu seorang guru, panggil dia hanya syekh, ya Anda panggil sebagai syekh. Apalagi sudah masyhur di tempatnya. Kalau sahabatmu seorang ustadz, panggilannya ustadz, panggil itu. Kalau sahabatmu dipanggil abah, panggil dengan sebutan abah. Dan seterusnya. Sesuai dengan kepanggilan yang sudah biasa. Karena yang biasa itu biasanya disebut sebagai sesuatu yang sudah nyaman. Baik. Kemudian selanjutnya. Wa yuthni alaihi mimma ya'rifu mimma hasinihi. Menyanjung orang tersebut, kita menyanjung atau menyanjung sahabatnya dari kebaikan-kebaikannya. Kalau kita menemukan kebaikan, jangan ragu, jangan gengsi, dan menyanjung. Masya Allah, kamu semakin rajin. Oh, Masya Allah, kau pintar. Oh, Masya Allah. Nyanjung. Wa ayyashkurahu ala sunihi fi haqqi. Dan hendaknya bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berlakukan kepadanya. Melalui dia. Jadi dia jadi berbuat baik pada kita, maka kita bersyukur kepada dia. Sehingga man lam yashkurin nafs lam yashkurillah. Kalau orang enggak bersyukur pada manusia, tidak syukur pada Allah. Ada orang mungkin merasa dia perlunya hanya syukur pada manusia. Apa kepada Allah? Allah. Syukur Allah, makasih Allah. Tapi lupa bersyukur kepada orang yang membantunya. Enggak benar dia. Tidak diterima oleh Allah. Wa'ifu an zallatihi. Dan maafkan kesalahannya. Wala ya'tabu alaihi. Jadi memaafkan kesalahan itu penting. Berlapang hati. Wala ya'tabu, tidak mencaci. Tidak mencaci. Ada orang kebiasaan mencaci, ada yang salah mencaci. Wa ayyatu alahu fi khalawati fi hayati wa ba'da mamati. Dan dia mendoakan dia. Senantiasa mendoakan sahabatnya dalam keadaan sendiri, dalam hidupnya atau setelah meninggal. Jadi senanglah mendoakan sahabat dan saudara, dan itu doa ala dhahril ghaibi. Di saat saudara kita tidak ada di hadapan kita, maka itu adalah doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah. Namanya doa ala dhahril ghaib. Wa yuhsinal wafa ma'ahli wa aqrabihi ba'da mauti. Hendaknya senantiasa setia, menampakkan kesetiaan kepada saudara-saudaranya, keluarganya. Artinya kita harus menghormati keluarganya juga. Kalau masih hidup, kita hormati seperti cara menghormati orang. Kalau sahabat kita sudah meninggal dunia, maka kita akan tetap baik kepada keluarganya. Wa yuthiru takhfif anhu. Dan hendaknya jangan merepotkan. Jangan merepotkan sahabatmu. Biarpun mungkin sahabatmu bisa melakukan banyak hal, tapi jangan diseksa dengan keinginan-keinginanmu. Mana tadi? Fala yukallifu syai'an min sahajatihi. Maka hendaknya sebagai seorang sahabat jangan memaksakan kehendak kepada sahabatnya. Fa yurahu sirruhu min muhimmatihi. Sehingga hatinya akan hilang dari sesuatu yang penting. Artinya dengan tidak peduli dengan keadaan, sehingga dengan tidak memahami keadaan teman, lalu kita membebani sesuatu yang melebihi daripada kemampuannya. Ini menjadikan dia lari. Sehingga setelah itu akan menjadi terputus. Mungkin dia merasa akan diperbudak oleh sahabatnya. Padahal antara sahabat dengan sahabat nggak ada yang berbudak. Cuman rasa ini menjadi ada di saat terjadi kepincangan. Nah, jadi
tidak membebani kepada kebincangan begini. Memang dengan sahabat itu minta tolong itu gampang dong, harusnya. Jadi kalau kita susah minta tolong pada seorang sahabat, berarti hati kita kotor atau mungkin sahabatnya nggak enak, pernah dimintai tolong. Tapi kita tuh biasa, saking dekatnya kita minta tolong gampang. Ya, akhi tolong, oke. Tapi tidak boleh kita membebani. Sehingga karena terbebani, karena mungkin kita sembrono, mentang-mentang dia baik, sehingga kita minta seenaknya, minta uang ini, akhirnya berubah, hilang hatinya tadi. Yang semula menjadi peduli, nggak peduli lagi. Karena apa? Hanya minta-minta tok. Nyuruh-nyuruh tok. Nah, ini menjadi tidak baik. Sehingga perlu dijaga di sini. Wa yudhiril faraha bi jami'i ma yartahu lahu min masarihi. Hendaknya kita ikut senang dengan senangnya saudara. Kalau sudah ikut bergembira. Itu adab tata krama. Wal huzna yudhiril huzna ala ma yanalahu min ma'karihi. Dan hendaknya kalau saudara kita susah, kita juga ikut merasa sedih dong. Ikut merasa sedih, merasa susah. Itu spontan, otomatis, bukan berpura-pura. Berpura-pura nggak boleh, biarpun berpura-pura adalah langkah awal. Artinya kita mungkin belum merasa sedih, akan tapi harus merasa bagaimana mengeresapi, menghayati musibah yang diterima, yang dialami oleh saudara kita, sehingga dengan itu akan terenyuh hati kita. Fayakunu shadiqan fi wuddihi wa sirra wa alaniyan. Sehingga dengan begitulah maka cintanya dengan saudara itu cinta sejati, tidak siang, tidak malam, tidak terang-terangan, tidak sembunyi, sama. Wa yabdahu bisalam, kemudian memulai dengan salam. Inda iqbali, kalau bertemu mengucapkan salam, jangan ragu. Wa yuwassi lahu fil majlisi. Jika ada teman, mohon maaf, tempat kelihatannya padat. Ini 1 2 3 4 5. 5 orang. Tapi ternyata ada satu nggak ada tempat. Kita bisa melonggar-longgarkan. Idza qila hum yatafassahu fi yafsahillah, yatafassahu fil majalis yafsahillah. Ini tanda orang beriman, orang baik adalah di saat ada orang minta tempat, segera memberi tempat. Jangan malah dipadetin. Malah semula begini. Kakinya nutup. Kiri masih ada tempat. Cuman gara-gara ada sahabatnya malah dilemekarkan kakinya biar tidak dapat tempat. Nah, ini adalah tidak memenuhi hak-hak persaudaraan atau persahabatan. Itu bahaya orang semacam itu. Jadi sebaliknya, mungkin secara zahir juga cukup deh. Tapi ternyata setelah dempet-dempetan, merapat ke sana, merapat sini, jadi cukup. Artinya perhatian. Singkatnya, perhatian dan peduli. Wa iblahu ma yasurruhu min sa'atin wa husnil iswa'i. Indal hadisi. Mana tadi? Wa yuhsinal wafa'a ma'ali wa aqrabi wa tamati, khalas. Mana? Wa ayakhruja lahu min makanih. Jika temanmu datang, tolonglah segera keluar dari tempatmu. Mendekatlah ke dia, menyambutnya. Indahnya akhlak yang diajarkan. Jadi kalau teman datang, jangan hanya duduk bengkongin, tapi segera sambut dia. Berdirilah di tempatnya. Wa yusayyahu inda qiyami, dan di saat sahabatnya mau keluar, ya kalau bisa diantarkan sampai paling tidak pintu rumah, kalau bisa memang lebih akhir sampai masuk ke mobilnya, itu lebih. Kalau paling tidak di saat berdiri dari rumahnya jangan langsung ditinggal, dihantarkan sampai selesai. Yusayyahu, mengiringnya. Inda qiyami, di saat kamu itu bangkit ingin pergi. Wa yasmuta inda kalamihi hatta yafruha min kalamihi. Kalau teman berbicara, diam dan dengarkan sampai dia selesai berbicara, baru kita berbicara. Wa yatrukul mudakhalata fi kalamihi, jangan nyela-nyelai kalam. Kalau seandainya sahabat karibmu itu lagi berbicara, jangan diputus. Baik. Walal jumlati, kesimpulannya adalah fayu'amiluhu bima yuhibbu ayu amala bihi. Hendaknya dia memperlakukan sahabatnya dengan cara yang ia sukai untuk diperlakukan seperti itu. Jadi yang senang kita terima, hendaknya kita berikan kepada saudara kita. Nah, kemudian faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaqun. Jika ada orang lain yang tidak senang
terjadi pada saudaranya seperti hal kebaikan yang terjadi padanya. Jadi kalau dia belum merasa senang di saat sahabatnya mendapatkan kebaikan seperti yang ia dapat, kalau belum merasa ikut senang, maka itu munafik, dusta. Artinya kalau memang itu sahabat bukan bagian dari dirimu, maka di saat dia sukses, Anda bahagia. Persahabatan di dunia yang tidak dibangun karena Allah, maka di akhirat akan menjadi saling tuntut-menuntut. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan yang di dunia dijalin bukan karena Allah, nanti di akhirat menjadi permusuhan. Fahadha adabuka fi haqqil awami al-majhulin. Ini adalah adabmu dengan sahabat-sahabat yang mereka adalah orang awam biasa. Seperti kita sahabat dengan sahabat biasa. Maka itu adabnya banyak, ada tata keramanya. Fi haqqil asdiqai al-muakhin. Muakhin, yakni. Di antara orang yang saling bersahabat begini. Teman-teman, persahabatan karib seperti itu itulah adab-adabnya. Dan insya Allah nanti kita akan sambung dengan adab yang lainnya, dicermati dan indah sekali kalau kita hayati, kita amalkan. Begitu indahnya kita beradab dengan sahabat. Sehingga pertemuan kita dengan sahabat kita bukan sekedar pertemuan di dunia, tapi juga pertemuan nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga para santri diberi ketenteraman di batinnya, dimudahkan dapatkan ilmu yang manfaat. Dimudahkan dalam belajar, guru-gurunya dijaga, panjang umur semuanya, orang tuanya dijaga, dimudahkan segala urusannya. Dan kelak semuanya setelah panjang umur husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.